Tahukah Anda bahwa ada sekitar 7 menit paling berharga dalam setiap hari yang justru paling sering kita abaikan? 7 menit yang terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan keberkahan yang luar biasa. Pada saat itulah doa-doa diangkat, pintu langit dibuka, dan rahmat Allah turun kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari nilai besar dari waktu singkat tersebut. Kita sering terburu-buru mengejar urusan dunia, sibuk dengan handphone, percakapan, atau aktivitas lainnya. Padahal boleh jadi pada saat itu Allah sedang membuka peluang besar bagi terkabulnya doa-doa kita. Momen yang dimaksud adalah waktu setelah melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh. Waktu yang hanya sebentar, tetapi memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan amalan yang berat, tidak memerlukan tenaga besar, tidak membutuhkan biaya, bahkan tidak memakan waktu lama. Hanya duduk beberapa menit setelah sholat, menjaga hati tetap hadir, lalu mengisi waktu tersebut dengan zikir, doa, dan istighfar. Namun justru dari amalan sederhana seperti inilah, Allah seringkali memberikan karunia yang besar dan tidak disangka-sangka. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang coba renungkan sejenak. Berapa banyak di antara kita yang setelah selesai qobliyah subuh langsung berdiri, berjalan, membuka handphone, berbicara tentang urusan dunia, atau bahkan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Padahal di saat itu, hati sedang berada dalam keadaan lembut, jiwa sedang tenang, dan suasana subuh merupakan salah satu waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW bahkan mendoakan keberkahan pada waktu pagi bagi umatnya. Ini menunjukkan bahwa waktu subuh bukanlah waktu biasa. Sekarang tuliskan di kolom komentar, apa hajat terbesar yang sedang Anda harapkan dari Allah? Apakah Anda sedang memohon kesehatan, memohon rizki yang halal dan berkah, memohon keturunan yang soleh, memohon kemudahan hidup, atau memohon agar hati kembali tenang? Mari kita saling mendoakan, semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan harapan kita semua. Jangan lupa bantu dakwah ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang kembali mengingat Allah dan mencintai zikir kepadanya. Bisa jadi, perubahan besar dalam hidup Anda dimulai dari 7 menit yang selama ini dianggap biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat udara yang kita hirup, nikmat waktu, serta kesempatan yang sangat berharga sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan, melainkan semuanya berasal dari Allah. Bahkan detak jantung yang terus berdetak hingga saat ini pun merupakan rahmat darinya. Maka, sudah sepantasnya kita memperbanyak rasa syukur, bukan hanya dengan ucapan Alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekat kepada Allah. Karena nikmat yang disyukuri akan ditambah, sedangkan nikmat yang dilalaikan bisa saja dicabut tanpa kita sadari. Sahabatku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali dipertemukan di channel ini. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi Allah mempertemukan kita agar hati kita kembali hidup, agar jiwa kita kembali dekat kepadanya, dan agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Betapa banyak manusia yang setiap hari sibuk mengejar dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Betapa banyak manusia yang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan karena jauh dari Allah. Mudah-mudahan setiap detik kebersamaan kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Mari kita hidupkan majelis ini dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada manusia yang lebih berjasa kepada umat ini selain beliau. Beliaulah yang membawa cahaya Islam, mengajarkan tauhid, membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat bukan hanya ucapan di lisan, tetapi bukti cinta seorang hamba kepada Rasulullah SAW.
Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Bayangkan betapa besarnya balasan dari Allah hanya karena 1 kali salawat yang kita ucapkan dengan tulus. Allah akan memberikan rahmat-Nya, mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan doa terbaik untuk siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Anda semua. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, melindungi anak-anak Anda, menjaga pasangan hidup Anda, menjaga orang tua Anda, dan melindungi seluruh orang yang Anda cintai dari segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, karena banyak orang yang tubuhnya sehat tetapi hatinya sakit, banyak yang hartanya melimpah tetapi hidupnya tidak tenang, dan banyak pula yang terlihat tersenyum di luar namun menyimpan luka dan kegelisahan di dalam hatinya. Maka kita memohon kepada Allah bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan. Karena rezeki yang berkah tidak selalu banyak jumlahnya, tetapi cukup, menenangkan, dan mendekatkan kita kepada Allah. Bisa jadi harta sedikit tetapi penuh keberkahan, jauh lebih baik daripada harta melimpah yang membuat manusia jauh dari Allah dan lalai dari ibadah. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa doa yang dipanjatkan belum juga menemukan jawabannya? Sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi keadaan hidup terasa belum berubah. Rizki terasa sempit, hati gelisah, pikiran berat, dan hidup terasa melelahkan. Kadang sampai muncul pertanyaan dalam hati, apakah Allah mendengar doaku? Padahal sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap doa hamba-Nya. Namun terkadang ada waktu-waktu mulia yang sering kita abaikan, padahal pada saat itulah doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Salah satunya adalah waktu setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Waktu ini sangat singkat tetapi penuh keberkahan. Pada saat itu suasana masih tenang, udara pagi masih sejuk, hati belum terlalu disibukkan oleh urusan dunia, dan jiwa lebih mudah khusyuk mengingat Allah. Karena itu, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga waktu subuh. Mereka tidak menjadikannya sekadar rutinitas ibadah, tetapi benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah. Mereka memahami bahwa keberkahan hidup seringkali dimulai dari bagaimana seseorang menjaga hubungan dengan Allah di waktu subuh. Setelah melaksanakan 2 rakaat sunnah qobliyah subuh, jangan langsung berdiri. Duduklah sejenak. Hadirkan hati. Jangan tergesa-gesa membuka handphone. Jangan sibuk berbicara tentang dunia. Gunakan beberapa menit itu untuk berzikir dan memohon kepada Allah. Karena bisa jadi di saat itulah Allah sedang melihat kesungguhan hati kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya sholat sunnah qobliyah subuh. Jika 2 rakaatnya saja begitu mulia, maka bagaimana dengan seorang hamba yang melanjutkannya dengan zikir, doa, dan istighfar penuh kehusyukan? Tentu keutamaannya semakin besar. Sahabatku, banyak orang berpikir bahwa perubahan besar dalam hidup harus dimulai dengan sesuatu yang besar pula. Padahal, seringkali Allah justru memberikan perubahan besar melalui amalan kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Hanya duduk beberapa menit setelah qobliyah subuh mungkin terlihat ringan. Namun jika dilakukan setiap hari dengan hati yang ikhlas, maka ia bisa menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup. Zikir yang dibaca pada waktu tersebut bukan hanya memberi pahala, ia juga menenangkan hati, membersihkan jiwa, menguatkan iman, dan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Ketika hati dekat kepada Allah,
maka masalah hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena hati diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Selain itu, zikir juga menjadi sebab terbukanya pintu rizki. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tetapi hidup tetap terasa sempit karena kurangnya keberkahan. Sebaliknya, ada orang yang mungkin penghasilannya biasa saja, tetapi hidupnya terasa cukup, keluarganya harmonis, hatinya tenang, dan urusannya dimudahkan. Itulah keberkahan yang datang dari kedekatan kepada Allah. Tidak hanya itu, zikir yang dilakukan dengan penuh keikhlasan juga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Kadang manusia membawa begitu banyak dosa yang membuat hidup terasa berat. Maksiat yang dilakukan, kelalaian dalam ibadah, ucapan yang menyakiti orang lain, pandangan yang tidak dijaga, hingga hati yang sering lalai dari mengingat Allah. Semua itu meninggalkan noda dalam hati. Dan salah satu cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Oleh sebab itu, jangan meremehkan beberapa menit setelah qobliyah subuh. Bisa jadi, disitulah keberkahan hidup kita disimpan. Bisa jadi, disitulah doa-doa kita mulai diangkat ke langit. Bisa jadi, disitulah hati kita mulai diperbaiki oleh Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, di antara zikir yang sangat dianjurkan dibaca pada waktu tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghith. Artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Zikir ini sangat agung karena di dalamnya terdapat pengakuan tauhid, penghambaan, dan permohonan pertolongan kepada Allah. Ketika seorang hamba membaca zikir ini dengan penuh penghayatan, sesungguhnya ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ia mengakui bahwa dirinya lemah dan hanya Allah tempat bergantung. Para ulama menjelaskan bahwa nama Allah Al-Hayyu menunjukkan bahwa Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sedangkan Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri, mengatur seluruh makhluk dan tidak membutuhkan siapapun. Ketika seorang hamba memanggil Allah dengan dua nama yang agung ini, maka ia sedang memohon pertolongan kepada zat yang kekuasaannya tidak terbatas. Karena itu, banyak ulama dan orang soleh yang menjadikan zikir ini sebagai amalan rutin ketika menghadapi kesulitan hidup. Ketika hati gelisah, ketika urusan terasa rumit, ketika rezeki terasa sempit, mereka kembali kepada Allah melalui zikir ini. Dan sungguh, tidak ada hati yang benar-benar bergantung kepada Allah, kecuali Allah akan menolongnya. Kemudian zikir berikutnya adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Zikir ini terlihat singkat, tetapi keutamaannya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kalimat ini ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Kalimat Subhanallahi wa bihamdih mengandung penyucian dan pujian kepada Allah. Seorang hamba mengakui kesempurnaan Allah dan memujinya atas segala nikmat yang telah diberikan. Sedangkan Subhanallahil Azim menunjukkan pengagungan kepada Allah yang Maha Agung. Dan Astaghfirullah adalah permohonan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Istighfar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Banyak orang tidak menyadari bahwa dosa bisa menjadi penghalang datangnya rejeki, penghalang ketenangan hati, bahkan penghalang terkabulnya doa. Karena itu ketika seorang hamba memperbanyak istighfar dengan hati yang tulus, maka ia sedang membersihkan penghalang-penghalang tersebut. Allah bahkan menjanjikan dalam Al-Quran bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan, harta, keturunan, dan berbagai kebaikan lainnya. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya ibadah untuk akhirat, tetapi juga membawa dampak besar bagi kehidupan dunia. Kemudian zikir yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Doa ini disebut sebagai penghulu istighfar karena kandungannya sangat lengkap. Di dalamnya terdapat pengakuan bahwa Allah adalah Rob satu-satunya, pengakuan atas nikmat Allah, pengakuan atas dosa-dosa kita, dan permohonan ampun yang tulus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Begitu pula yang membacanya di sore hari, lalu meninggal sebelum pagi, maka baginya kabar gembira berupa surga. Ini menunjukkan betapa agungnya doa tersebut. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang paling penting dari seluruh amalan ini adalah istiqomah. Jangan hanya semangat di awal lalu berhenti di tengah jalan. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, namun bukan berarti amalan itu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita terlebih dahulu. Bisa jadi Allah sedang menguji kesungguhan hati kita. Maka teruslah berzikir, teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Allah. Jangan pernah merasa doa Anda tidak didengar. Tidak ada satupun doa yang hilang di sisi Allah. Semua doa didengar, semua air mata diketahui, semua kegelisahan dipahami oleh Allah. Hanya saja, jawaban Allah datang dengan waktu dan cara terbaik menurut hikmahnya. Maka mulai besok pagi, cobalah bangun lebih awal. Laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu jangan langsung berdiri, duduklah sejenak. Hadirkan hati, bacalah zikir-zikir tersebut dengan perlahan dan penuh penghayatan. Rasakan bahwa Anda benar-benar sedang berbicara kepada Allah. Siapa tahu di pagi itu Allah mengangkat doa Anda. Siapa tahu di pagi itu Allah membukakan pintu rezeki yang selama ini tertutup. Siapa tahu di pagi itu Allah menghapus dosa-dosa Anda dan menggantinya dengan ketenangan hati. Sahabatku, jangan sia-siakan waktu emas setelah qobliyah subuh, karena bisa jadi hanya beberapa menit itu yang menjadi pembeda antara hati yang gelisah dengan hati yang tenang, antara hidup yang sempit dengan hidup yang penuh keberkahan, dan antara hamba yang lalai dengan hamba yang dekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga waktu-waktu penuh keberkahan, yang lisannya senantiasa basah dengan zikir, yang hatinya selalu dekat kepada Allah, yang rezekinya dilapangkan, yang dosanya diampuni, dan yang akhir hidupnya ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kajian ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga setiap kebaikan yang dibagikan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.